khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepadanya atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Terutama di malam hari ini kita senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dan juga kita bersyukur kepadanya di malam hari ini kita semua diberikan kesehatan badan yang baik serta kesempatan yang lapang. Sehingga dari dua nikmat inilah alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menyempatkan waktu kita dengan melangkahkan kedua kaki kita menuju majlis yang dikatakan Allah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Kaifa antum idza marartum min riyadil jannah farta'u. Jikalau kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka singgahlah kalian di taman-taman itu. Maksudnya adalah majelis ilmu. Karena taman ini siapa saja yang mendatanginya akan dimudahkan langkah kakinya menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa untuk perjalanan dalam rangka untuk mempelajari ilmu din, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya ataupun perjalanannya menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepadanya di malam hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dengan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa meniti ataupun mengikuti jalan petunjuknya sampai datangnya hari kiamat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita dalam pembahasan kebiasaan orang-orang yang kelak akan dilemparkan oleh Allah dalam api neraka sewaktu masih mereka berada di muka bumi ini. Pada pertemuan kita 2 pekan yang lalu bahwa di antara kebiasaan itu senantiasa berteman dengan setan, ya. Menjadikan setan sebagai teman dalam hidupnya. Dan setan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ada 2 jenis, ya. Ada setan dari jenis manusia dan ada setan dari jenis jin, ya. Yang kedua-duanya ini berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, dan nanti kelak di akhirat kita dilemparkan oleh Allah ke dalam siksa api neraka. Nah, agar kita ini tidak berteman dengan setan, baik dari golongan jin ataupun manusia, maka Allah merintahkan kita untuk bergaul dengan sebaik-baik teman di atas muka bumi ini, ya. Dan sebaik-baik teman yang harus kita pergauli dan kita jadikan teman, sebagaimana telah Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqah." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan bersama dengan orang-orang yang senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, para pejuang kebenaran, ya. Orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqah, dan itulah sebaik-baik teman yang hendaklah kalian jadikan sebagai teman, ya. Kalau di zaman para sahabat mereka bisa bergaul langsung dengan Nabi, ya. Bisa bertatap muka, bisa mendengar apa yang beliau sampaikan, ya, bisa melihat apa yang beliau kerjakan, ya. Sehingga mereka senantiasa menyesuaikan hidup mereka sebagaimana apa yang mereka saksikan dari Nabi langsung. Sementara kita hari ini tidak hidup bersama Nabi, ya, kita bergaul dengan Nabi,
adalah dengan mengikuti apa saja yang telah beliau tinggalkan kepada kita. Ya. Sehingga siapa saja yang bisa mengikuti apa saja yang telah beliau tinggalkan, ia akan selamat. Beliau sudah menyampaikan itu kepada kita, taraktu fikum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yanjigu anha illa halik, kitabullah wa sunnatih. Telah kutinggalkan kepada kalian suatu perkara yang malamnya itu bagaikan siang, tidak ada yang menyelisihinya kecuali dia akan celaka, ya, yaitu kitabullah wa sunnatih, ya. Dan kita diperintahkan juga oleh Allah di dunia ini agar kita terhindar dari teman-teman setan, baik dari golongan jin ataupun manusia. Kita disuruh bergaul dengan orang-orang yang benar, ya. Carilah orang-orang yang senantiasa berjuang untuk menegakkan kebenaran, ya. Bergaulah dengan mereka, ya. Sehingga para ulama mengatakan kalau di sana ada 100 orang yang benar, 100 orang yang baik, pastikan bahwa kita salah satu dari 100 orang itu. Kalau di sana hanya ada 10 orang, pastikan kita juga salah satu dari 10 orang itu. Dan kalau di sana hanya ada 1 orang saja, pastikan kalau itulah diri kita, ya. Untuk senantiasa menegakkan kebenaran, ya. Dan Rasulullah telah mencontohkan dalam hidupnya bagaimana beliau berusaha untuk menegakkan kebenaran itu, ya. Sampai beliau mengatakan kepada orang kafir, walaupun kalian mampu meletakkan matahari dalam genggaman tanganku, rembulan di dalam genggaman tangan kiriku, ya, sekalipun kalian mampu melakukan itu, ya, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan urusan ini sampai Allah memenangkan aku atasnya atau saya hancur karenanya, ya. Itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana memiliki prinsip dalam memegang kebenaran, ya. Dan seorang muslim harus punya prinsip seperti itu. Sehingga Allah selalu ngulang-ulang dalam Al-Qur'an, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu terhadap kebenaran, ya. Antum meyakini kebenaran tauhid, yakinlah kebenaran tauhid itu, ya. Jangan sampai ada sesuatu yang datang kemudian menjadikan engkau ragu terhadap kebenaran tauhid, ya. Karena iblis dan bala tentaranya, ya, akan berusaha untuk menjadikan kita ini ragu-ragu terhadap kebenaran yang kita yakini. Kemudian kita juga disuruh bergaul dengan orang-orang yang mati syahid. Lah bagaimana kita bergaul dengan orang yang sudah meninggal dunia? Maksudnya bergaul dengan amal mereka, ya, dengan orang-orang yang semasa hidupnya selalu melakukan amalan-amalan yang ketika mereka mati dalam keadaan seperti itu, mereka sebagai orang yang syahid, ya. Yaitu bergaul dengan para mujahid, ya. Karena itulah amalannya orang-orang yang mati syahid. Mereka yang senantiasa berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini mau bergaul dengan para mujahid itu berat, ya, karena siapa saja yang ingin berjuang menegakkan agama Allah, dia akan difitnah, ya. Dia akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan, dibilang fundamentalis, dibilang radikal, dibilang teroris dan lain sebagainya, ya. Tapi yakinlah ikhwan bahwa itulah sebaik-baik teman kita di atas muka bumi ini, ya. Dan yang terakhir, agar kita ini terhindar dari berteman dengan setan baik dari golongan jin ataupun manusia, senantiasa bergaul dengan orang-orang soleh, ya. Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat agamanya dengan siapa dia berteman, ya. Kalau bergaul dengan orang soleh, insya Allah nilai-nilai kesolehannya sedikit banyak bisa tertular kepada kita, ya. Kita bergaul dengan orang yang senantiasa menegakkan sholat tepat pada waktunya, maka di saat datang waktu sholat dia mengajak kita, ya, meninggalkan semua pekerjaan. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang nggak sholat, ya, sibuk dengan harta dunia, ya, akhirnya ketika datang waktu sholat dia nggak mengingatkan kita, ya, nggak akan mengingatkan kita untuk menegakkan sholat. Nah, itulah bahayanya kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik.
maka bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Carilah teman, ya, yang selalu mengingatkan kita untuk urusan akhirat. Ya. Jangan bergaul dengan teman-teman yang justru menjauhkan kita dari akhirat. Ya, naudzubillah. Ya. Maka ikhwani fiddin, perlunya kita bikin komunitas-komunitas orang-orang baik, ya. Supaya apa? Agar kita saling ingat mengingatkan, agar kita saling nasihat menasihati, agar kita senantiasa menghibur dikala kita sedih, ya. Senantiasa menopang, ya, dan memberikan semangat dikala kita sedang futur, ya. Ada teman-teman kita, teman-teman orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, selalu membantu kita, mengingatkan kita tentang urusan akhirat, ya. Dan itulah sebaik-baik teman yang harus kita jadikan teman di atas muka bumi ini. Nah, kalau kita sudah bergaul dengan 4 tipe manusia ini, dengan 4 golongan manusia ini, selamatlah kita, ya. Tapi kalau kita menjauh dari komunitas ini, pastinya kita akan didekati oleh setan, ya. Antum jauh dari orang-orang soleh, pasti antum didekati oleh orang-orang jahat. Itu saja, ya. Kalau anda bergaul dengan orang soleh, pasti temannya adalah orang jahat, ya. Kalau anda mau bergaul mengikuti ajaran para nabi, pasti dia akan mengikuti ajaran-ajaran setan, ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Summa qala hadza sabilullahi mustaqiman fattabi'uh. Summa khatta hututan an yaminihi wa an shimalihi. Summa qala hadhihi as-subul laysa minha illa syaitan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, suatu ketika Rasulullah membuat satu garis yang sangat lurus di tengah-tengah kami. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah jalan Allah yang lurus, ya. Maka ikutilah jalan ini. Kemudian beliau bikin jalan-jalan, garis-garis yang sangat banyak di samping kanan dan di samping kirinya. Setelah itu beliau mengatakan, hadhis subul laisa minha illa syaitan. Tidak berdiri di atas jalan-jalan yang sangat banyak ini kecuali setan, ya, yang menyeru manusia untuk mengikutinya, ya. Jadi ketika kita terhempas dari jalan yang lurus, pastinya setan akan mengejar kita dan akan menjadikan kita menempuh jalan-jalan yang sesat tadi. Ketika kita meninggalkan jalan yang lurus, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan kepada kita dalam surat ke-6 atau surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subulah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang sangat banyak itu. Karena jalan-jalan itu akan menyesatkan kalian, bisa menyebabkan kalian bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu kata Allah, kami wasiatkan kepadamu agar kalian bertakwa. Ya. Maka ikhwani fiddin, ikutilah jalan yang telah ditunjukkan oleh para nabi. Ikutilah jalan orang-orang yang senantiasa menempuh kebenaran. Ikutilah jalannya orang-orang yang telah gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ikutilah jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang saleh. Insya Allah ketika kita menempuh jalan-jalan itu, selamatlah kita dari dunia dengan berbagai macam bentuk fitnahnya, ya. Tapi kalau kita menyimpang dari jalan 4 ini, maka pastinya kita akan tersesat di atas muka bumi dan pasti kita akan celaka, ya. Kita merugi di dunia dan merugi pula dalam kehidupan akhirat. Kemudian kebiasaan yang berikutnya ikhwani fiddin, yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang kelak diancam oleh Allah dengan siksa api neraka itu apa? Orang-orang yang senantiasa bakhil dengan hartanya, ya. Ingat bahwa harta itu adalah pemberian Allah, ya. Jangan sampai kita bakhil untuk mengeluarkannya, ya. Dan orang-orang yang bakhil dengan hartanya
itu ancamannya keras, ya. Untuk buka surat ketiga ayat 180, ya. Baca Ar-Rijal Qawwamun, ya. 180. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa pikiran itu baik bagi mereka. Sebaliknya, pikiran itu buruk bagi mereka. Di hari kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berpikir. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Wala yakhsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Dan janganlah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, dalam bahasa kata orang Ambon skakar. Ya. Yang bakhil terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu, merasa bahwa bakhil itu baik bagi mereka. Ya. Bal huwa syarrun lahu. Akan tetapi bakhil itu buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kelak nanti di dalam kubur sampai datangnya hari kiamat, ya, harta yang ia bakhilkan tadi akan dikalungkan di lehernya. Ya. Asy-Syaikh Maulana Muhammad Al-Kandalawi, beliau ketika menjelaskan ayat ini, kemudian beliau menukil dari Imam Muslim, ya, sebagaimana tertera dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah menjelaskan ketika beliau menjelaskan ayat ini bahwa harta yang dibakhilkan tadi, yang dikalungkan baginya nanti di hari kiamat itu bukan lagi dalam bentuk harta, tapi sudah dalam bentuk seekor ular, ya, dipakaikan seperti kalung. Yang ular itu mulutnya, kata Rasulullah, setiap saat mematuk kedua bibirnya, ya, bibir atas dan bibir bawah. Sambil mematuk, ular itu mengatakan, saya adalah harta simpananmu, saya adalah harta yang kau bakhilkan untuk kamu keluarkan. Terus dipatuk, ya. Walillahi mirasus samawati wal ardi. Dan milik Allah lah segala warisan yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Makanya Iwan, kadang-kadang kita terlalu berlebihan. Ini anak pun warisan ini, ya. Ini. Itu milik Allah, bukan milik kita. Ya. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita ini kan cuma sebatas dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Imam Ar-Razi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan 4 hal, ya, 4 kewajiban yang kalau kita tidak menegakkannya kita mendapatkan ancaman ini, ya. 4 kewajiban yang wajib menyertakan harta kita untuk menegakkannya, ya. Yang pertama apa? Kewajiban yang menyertakan harta kita adalah untuk menyantuni diri sendiri dan keluarga kita. Ya, itu kata Imam Ar-Razi. Siapa yang tidak melakukannya, dia berdosa di sisi Allah dan diancam dengan siksaan tadi.
Jadi diri kita ini juga wajib untuk kita santuni. Ya. Jiwa kita ini ada dua hal yang harus kita santuni. Satu, menyantuni yang bersifat batin. Ya. Hati kita berhak mendapatkan nutrisi-nutrisi keimanan. Ya, itu haknya. Kalau kita tidak memenuhinya, kita berdosa. Ya. Makanya hati ini kita sibukkan dalam berzikir, hati kita disibukkan dengan tawakal, ya. Hati kita kuatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita bebankan hati kita dengan penyakit-penyakit hati. Ya. Jauhkanlah hati kita itu dari hasad, dengki, iri, suudzon kepada saudara muslim. Jangan bebankan hati kita dengan penyakit-penyakit tersebut. Ya. Hati kita ini berhak mendapatkan nutrisi-nutrisi keimanan. Ya. Makanya Allah ingatkan kepada kita, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir itu hati itu menjadi tenang. Ya. Maka kewajiban kita terhadap diri kita sendiri ya satu itu. Hati kita ini berhak untuk mendapatkan itu. Ya. Kalau hati kita yang tidak kita isi dengan nilai-nilai keimanan, berdosa kita. Ya, kita dolim terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, ya terhadap diri sendiri ini, jiwa kita berhak untuk mendapatkan haknya. Antum kerja-kerja, harus antum istirahat. Karena kita ini manusia. Kita bukan sapi yang tiap malam disuruh kerja. Orang kafir itu pinginnya kita sama seperti mereka. Ya. Ayo kerja, kata Jokowi. Ya. Suruh kerja saja. Ya. Jadi tubuh kita ini disuruh kerja, kita istirahatkan tubuh kita. Ya. Pada konsep kerja bagi seorang muslim itu sudah diatur, ditata. Ya. Dalam surat An-Naba ayat 10 sampai 11 itu, apa yang hafal? Jangan baca dari pertama lagi, 10-11. Ambil ya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu untuk istirahat kalian. Ya. Jadi malam jangan kerja terus, ini aku ya. Malam itu istirahat kata Allah. Ya. Itu perintah Allah. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu untuk kalian bisa melepaskan pakaian agar kalian bisa istirahat. Ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu agar kalian bisa bekerja. Itu loh. Jadi kita ini jangan dolim terhadap diri sendiri. Tubuh kita ini berhak untuk mendapatkan haknya. Ya. Ada juga jangan sampai kerja karena takut pendapatannya berkurang, nggak mau makan dia. Ya. Takut, nggak mau keluar pulus untuk makan. Akhirnya ya jatuh sakit. Ya. Kan ada orang begitu. Pursa tenaga makannya bubur. Ya. Makan makanan yang tidak bisa memberikan nutrisi bagi tubuhnya. Ya. Kan apa yang kita keluarkan itu harus sebanding dengan apa yang kita masukkan. Itu loh. Nah, itu hak tubuh untuk mendapatkannya. Ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah ingatkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah itu, janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri dalam kebinasaan. Jadi tubuh kita berhak untuk diistirahatkan. Ya. Ini istirahat agar kita bisa kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya salah satu di antara hikmah kita itu diberi sakit oleh Allah agar kita juga bisa istirahat. Ya. Kita ini kan juga bukan mesin. Iya kan? Makanya salah satu hikmahnya itu agar kita bisa istirahat, agar yang dengannya Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Mungkin kita terlalu kejar dunia terus, ya. Hingga kadang-kadang kita salatnya terlambat, ya. Malas mendatangi majelis ilmu hanya karena urusan dunia. Namun kita tidak merasakan kalau itu adalah dosa. Kita anggap itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa.
diistirahatkan dengan diberikan rasa sakit. Ya. Kemudian wajib menyertakan harta kita untuk apa? Kita santuni keluarga kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafa bil mar'i isman an yakuta man yakut. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang berdosa, kata beliau, ketika dia tidak memperhatikan orang-orang yang berada dalam tanggungannya, ia mengabaikan mereka. Cukup dia sudah dikatakan sebagai orang yang berdosa. Antum tidak peduli dengan istri dan anak, ya, makannya gimana, pakaiannya gimana, tempat tinggalnya bagaimana, antum tidak peduli dengan semua itu, ya, hanya peduli terhadap diri sendiri saja. Kata Rasulullah, kalau itu sudah kamu lakukan, cukup kamu dihukumi sebagai orang yang berdosa. Kalau kamu mengabaikan orang-orang yang ada dalam tanggungan, ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam firman-Nya dalam surat kedua ayat 233, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Istri dan anak itu berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak, dan rizki makanan yang halal. Mereka berhak itu mendapatkan itu, ya. Istri antum berhak mendapatkan tempat tinggal. Ketika dia minta rumah, sini bolong apa boleh sebuah minta. Sekarang kerja dulu kah? Bukan, itu dia mengingatkan kita tentang haknya. Itu loh. Dia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, ya. Yang bisa melindungi dia dari curahan air hujan, bisa melindungi dia dari teriknya matahari, ya. Ini. Dia juga berhak mendapatkan rizki yang halal, ya. Dia juga berhak mendapatkan pakaian-pakaian yang layak, pakaian yang sesuai dengan ketetapan Allah, ya. Pakaian yang bisa menutupi auratnya dari tatapan mata manusia, ya. Lah itu kewajiban pertama, kata Imam Ar-Razi, yang wajib bagi kita menyertakan harta kita, ya. Kalau kita tidak melakukannya, kita dihukumi sebagai orang yang berdosa, ya, yang diancam oleh Allah dengan ancaman yang keras, ya. Kewajiban yang kedua yang harus kita tegakkan yang menyertakan harta kita adalah mengeluarkan zakat, ya. Harta kita kalau sudah mencapai haul dan nisabnya, ya harus dikeluarkan zakatnya, ya. Kalau kita tidak mau mengeluarkannya karena kita takut harta kita berkurang, ya kita akan terkena ancaman itu, ya. Bahkan ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang memiliki korina. Korina itu sesuatu yang menggandeng. Artinya antara satu dengan yang lain itu tidak akan bisa diterima kecuali kedua-duanya dijalankan, ya. Ati Allah wa atiur Rasul. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Kalau orang taat sama Allah, tidak taat sama Rasul, ketaatannya kepada Allah tidak dinilai oleh Allah. Orang taat sama Rasul, durhaka sama Allah juga tidak akan dinilai sampai dia taat kepada Allah dan dia taat pula kepada Rasulnya, ya. Yang kedua apa? Aqimis sholat wa'tu zakat. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Orang rajin sholat tapi tidak mau membayar zakat, Allah nggak akan menilai sholatnya, ya. Orang rajin bayar zakat tidak mau sholat, ya sama saja Allah juga akan melihat zakatnya sampai dia mau menegakkan sholat, ya. Makanya ketika Abu Bakar berazam untuk tetap memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, itu terasa berat bagi Umar. Sehingga Umar mengatakan, ya Abu Bakar, apakah engkau akan tetap memerangi orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang-orang yang sholat, ya, mereka puasa, mereka berhaji, apakah anda akan tetap memerangi mereka, ya. Kata Abu Bakar, wallahi la'aqtulanna man faraqa baina sholati waz zakat. Demi Allah, kata Abu Bakar, saya akan tetap memerangi siapa saja yang memisahkan antara sholat dan zakat, ya. Maka hak harta itu ya dikeluarkan zakatnya, ya. Semuanya harus kita zakati. Harta yang kita miliki ketika sudah mencapai haul dan nisab,
harus kita keluarkan. Siapa yang tidak mengeluarkannya, kata Imam Ar-Razi, dia terkena ancaman itu tadi. Ya. Yang ketiga, kewajiban yang menyertakan harta kita, kata Imam Ar-Razi, yaitu kewajiban untuk senantiasa menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. 100 belasan ayat itu perintah jihad untuk menegakkan agama Allah itu mendahulukan harta daripada nyawa. Hanya ada satu ayat saja dalam Al-Quran, itu Allah mendahulukan jiwa daripada harta. Tapi 100 belasan sekian itu disebutkan harta dulu, baru nyawa. Ya. Sehingga Abdul Qadir bin Abdul Aziz dalam kitab Al-Umdah fi I'dadil Uddah, beliau menjelaskan kenapa ayat yang mendahulukan harta daripada jiwa itu begitu banyak. Itu menunjukkan peranan pentingnya harta dalam iqamatuddin. Ya. Iqamatuddin ini akan bisa berjalan dengan baik kalau ditopang dengan cukup. Ya. Makanya berinfak, mengumpulkan infaknya. Ya. Diajak, disuruhkan untuk mengumpulkan harta. Bahkan para wanita itu sampai melepaskan kalung, melepaskan kalung, gelang, cincin, itu dilepas semuanya untuk dijadikan biaya, ya, pembiayaan. Ya. Dan ternyata kalau kita baca juga dalam sejarah penaklukan Konstantinopel itu, orang yang bikin meriam itu loh, iya kan? Itu kan sebelum dia datang kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, dia pernah nawarkan jasanya kepada Raja Konstantinopel itu. Saya ini punya keahlian bikin meriam. Ya. Karena para pemikir alat-alat perang ini kan dia tidak punya keyakinan. Ya, bagi dia mau jual alat. Siapa yang bisa membayar, ya dia jual. Namun karena saat itu Konstantinopel yang merupakan pusat pemerintahan orang-orang Romawi ini tidak punya keuangan negara yang cukup untuk bisa membayar dia. Akhirnya dia tinggal 1 tahun kurang lebih di dalam istana itu, nggak bisa bikin apa-apa, nggak ada harta, nggak ada pembiayaan. Akhirnya dia pergi nawarkan jasanya kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya punya keahlian. Ya, kata Sultan Muhammad Al-Fatih, silahkan, kami punya harta yang sangat cukup untuk bisa membuatnya. Ya. Keluarkanlah harta dari Baitul Mal dengan jumlah yang sangat besar, ya, untuk membuat meriam itu. Ya. Atau saya membaca salah satu di antara perang jihad di Maluku yang paling terlama itu kan perang Hua Mual. Ya. Itu masa berlamanya perang itu 50 tahun lebih. Ya. Para raja-raja, para kaum muslimin berperang melawan Portugis dan Belanda, itu paling terlama untuk sejarah perang Maluku itu perang Hua Mual. Ya. Kenapa? Karena memang ditopang. Karena saat itu wilayah Hua Mual itu sebagai pusat rempah-rempah. Ya. Mereka ditopang dengan harta yang cukup sehingga mampu bertahan jihad yang begitu lama. Ya. Bukan cuma karena keberanian para ulamanya, para pejuangnya di masa itu, tapi karena ditopang dengan harta. Karena saat itu sumber dari segala sumber rempah-rempah cengkeh dan pala itu berasal dari sana. Ya. Maka mampu bertahan. Ya. Kenapa? Karena dana yang cukup. Maka dalam perjalanan jihad itu membutuhkan harta. Ya. Kita dalam perjalanan iqamatuddin, mendakwahkan agama Allah ini butuh pengorbanan, bukan cuma nyawa saja, tapi juga dibutuhkannya harta. Ya. Utsman bin Affan itu sampai mendapatkan doa yang luar biasa dari Rasulullah, apa? Hartanya tidak akan musnah sampai datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena dia selalu mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang diminta Allah dan Rasulnya dia berikan. Ya. Sampai Rasulullah kemudian mendoakan hartanya diberkahi oleh Allah, tidak akan hancur sampai datangnya hari kiamat. Ya.
Dan hari ini kita melihat anak-anak keturunan Utsman bin Affan itu orang-orang terkenal, ya. Anak keturunannya itu kan, sampai di Arab Saudi ada bank-bank yang dinisbatkan dengan nama Bank Utsman. Ya, itu anak keturunannya. Ya. Bahkan salah satu yang saya baca, orang yang memiliki kebun terluas di dunia itu loh, yang punya kebun kurma berapa puluh ribu hektar itu kan dinobatkan sebagai pemilik kebun terluas di dunia. Itu ternyata anak keturunan Utsman, ya, yang semua hasil dari kebunnya itu diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin, ya. Itu sampai didoakan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dia begitu mengorbankan hartanya untuk dakwah dan jihad, ya. Dan antum buka dalam Al-Quran, banyak sekali Allah menyeru kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya hanya mau menyampaikan 2 ayat saja, ya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu tidak akan pernah merugi di dunia sampai di akhirat. Kenapa? Karena hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Antum ingat dulu kita bikin kegiatan SO pertama kali di sini sama Ustadz siapa? Fuadi itu, ya. Ya, ana masih ingat sekali. Ustadz Akbar itu kasih dia punya HP apa? HP kangkung, ya. Ya. Saat itu satu-satunya harta yang paling mahal yang beliau miliki. Ya. Beliau serahkan HP itu. Masya Allah, hari ini Allah bayar tunai kan. Berapa punya toko HP kan. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang yang mau mengorbankan hartanya di jalan Allah tidak akan pernah merugi. Akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita buka surat kedua ayat 161 sampai 162. Ya. Sudah ketemu. Bukan 261. 261 sampai 262. Dibaca meongin. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan dan merahmati siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut dirinya
dan dengan tidak menyangkut kebiasaan si penerima, maka mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu biji. Dari satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Ya. Dan dari setiap tangkai dari 7 tangkai itu menumbuhkan 100 tangkai. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya, ya. Artinya ini Allah janji. Ketika kita dihadapkan dengan janji Allah, tanamkanlah dalam diri kita, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Ya, siapa saja yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah pasti akan melipat gandakannya. Ya. Sehingga para sahabat itu tidak ragu-ragu untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, kata Imam Asy-Syaikh Ar-Razi, dia terkena ancaman tadi. Ya, kalau kita mau menginfak saja kita takut-takut, ya, apalagi dalam perjalanan untuk iqamatuddin ini kita ragu untuk mengeluarkan harta kita, kita takut harta kita berkurang, kita takut harta kita habis, ya, kita takut, ya. Padahal Allah sudah berjanji akan melipat gandakan, ya, apa yang kita berikan. Dan yang terakhir, kewajiban yang wajib menyertakan harta kita adalah membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Maka kalau ada saudara kita datang ke kita minta bantuan, minta pertolongan, jangan bilang tidak ada, tidak boleh. Ada 2 hal kata Imam Ar-Razi yang harus kita lakukan di saat saudara kita sedang datang meminta pertolongan kita. 1, ketika kita mampu menolongnya, kita memilikinya, segera bantu dia. Jangan mengatakan kita tidak punya atau kita tidak bisa. Kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita ingin senantiasa ditolong oleh Allah, tolonglah saudara kita yang sedang membutuhkan. Yang kedua, kalau kita tidak bisa membantu dia, kita punya kenalan, kita punya teman yang bisa membantu dia, kita hubungi. Ya. Hubungi dia agar bisa menolong saudara kita yang sedang kesusahan tadi. Ya. Jangan sampai kita tidak bisa menolongnya, karena saat itu dia sedang mengharapkan pertolongan. Ya. Selama kita masih selalu menolong saudara kita, Allah pun akan senantiasa menolong diri kita, ya, dimanapun kita berada. Maka beliau mengatakan, siapa yang tidak memenuhi 4 kewajiban tadi dengan menyertakan hartanya, dia terkena ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ancaman yang lebih keras dari ancaman tadi, ya, terhadap orang-orang yang bakhil dengan hartanya, tidak mau menunaikan 4 kewajiban tadi, ya. Untuk buka surat ke-9 ayat 34 sampai 35. Ya. Ayat 34 sampai 35. Surat ke-9.
Baca Ustaz. Surat berapa kan? Ayat berapa? Surat At-Taubah Ayat ayat 34 sampai 35. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dari kalangan Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang yang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah SWT, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah SWT, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat sisa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsira minal akhbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Hai orang-orang yang beriman, kebanyakan para alimnya orang Yahudi dan para rahibnya orang-orang Nasrani, kebanyakan mereka itu memakan harta manusia dengan batil, dengan jalan yang batil. Anda tahu? Tarikan gereja dari orang-orang Nasrani itu berapa persen? Ya. 10%. Saya tuh kemarin tanya, ada keluarga orang-orang Kristen itu di Ariate itu, kan mereka punya semua lahan mereka itu di Sasi. Saya tanya, kalau buka Sasi, itu berapa yang harus kalian setorkan ke gereja? Dia bilang, ya itu nanti sebelum kita ambil dari gereja udah potong 10% tuh. Ya. Jadi kalau antum kerja 1 juta berarti dipotong 100.000 untuk gereja itu. Kita yang 2,5% saja bayarnya susahnya setengah matinya luar biasa. Ya. Mereka yang 10% saja itu taatnya luar biasa. Dibantu dia, mereka tuh kalau sedang Sasi tidak berani tuh, walaupun kelapa itu jatuh sampai keluar dia tumbuh lagi itu, tidak berani mereka sentuh. Ya, kita ini 2,5% sampai kotak masjid juga dicolong. Ya, nggak ada rasa takut sama sekali. Ya, nggak ada ketaatan sama sekali. Ya, naudzubillah. Maka Allah mengatakan mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau menginfakannya di jalan Allah. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira kepada mereka
dengan siksa yang berat. Jadi suruh kasih kabar gembiranya bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi kabar gembiranya apa? Siksa api neraka yang sangat berat. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanajtum li anfusikum. Pada hari di mana emas dan perak tadi dipanaskan dalam api neraka. Kemudian dijadikan apa? Patukwa, dijadikan setrika. Ya. Dijadikan setrika untuk apa? Mensetrika jibahuhum. Ini loh, jidat. Penyebutan sebagian daripada anggota tubuh itu menunjukkan keseluruhannya. Jadi kalau penyebutannya jidat, seluruh wajahnya disetrika. Ya. Untuk lihat sendiri bagaimana kalau setrika itu kena ketompong kulit. Ya, luar biasa. Ya, sakitnya nggak karuan itu, padahal baru dipanaskan sedikit saja itu. Lah ini emas dan perak dipanaskan dalam api neraka. Ya, baru kemudian dijadikan setrika untuk mensetrika mukanya. Ya, setelah disetrika mukanya, disetrika apanya lagi? Wa junubuhum, lambung-lambung mereka. Ya, lambung ya perut sampai ke sini. Ya. Kemudian wa dhuhuruhum, punggung mereka. Ya, punggung ya dari atas sampai bawah. Artinya apa? Penyebutan sebagian maknanya keseluruhan. Dirinya disetrika dengan harta yang ia simpan tadi. Ya, yang sudah dipanaskan dalam api neraka. Lah sambil disetrika dengan hartanya tadi, kemudian dikatakan kepada mereka fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini loh, rasakanlah siksa dari hartamu yang kamu simpan ini. Ya. Nah, inilah ancamannya ikhwan fiddin. Maka Imam Ar-Razi mengatakan seseorang yang tidak menyertakan hartanya untuk menegakkan 4 kewajiban tadi, maka dia terkena 2 ancaman ini. Ancaman dalam surat Ali Imran dan ancaman dalam surat At-Taubah tadi. Ya. Maka hidup kita itu untuk perjuangan. Ya, harta kita itu hanya titipan. Fungsikanlah harta kita itu dalam perjuangan iqamatuddin, untuk mendakwahkan dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak usah takut harta itu habis, enggak usah takut harta itu berkurang. Ya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum itu menjadi contoh dalam hidup kita. Ya. Mereka meninggalkan kampung halamannya, ya, mengorbankan dan menghabiskan harta mereka. Ya. Para sahabat itu bukan cuma hartanya saja, dirinya pun ia korbankan. Ya. Sesuatu yang masih sangat jauh dari kita. Kita ini kadang-kadang kalau kita sudah punya uang, apa nih anak SMPG, anak kasih uang juga. Ya. Kalau para sahabat enggak. Dia ngasih uang juga dia kasih dirinya. Ya. Itu yang masih jauh, ya, dari kehidupan kita itu. Ya. Makanya para sahabat itu dijadikan teladan, ya, dijadikan teladan bagi kehidupan orang-orang beriman. Ya. Kenapa? Karena memang mereka sudah teruji. Ya. Sehingga mereka terpilih menjadi manusia-manusia yang mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu besarnya pengorbanan mereka dan pembuktian keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga pantas mereka dijadikan teladan bagi umat manusia setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, harta yang Allah berikan ini hanyalah titipan. Jangan sampai kita bakhil dengan harta itu. Ketahuilah apa yang kita bakhilkan dari pemberian Allah itu akan menjadi siksa bagi kita di dunia sampai dalam kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur dan harta kita, ya. Menjadikan umur dan harta kita dalam ketaatan kepadanya dan menjauhkan umur dan harta kita itu dari sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan, kurang dan lebihnya ana mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka perjuangan ini bukan cuma untuk tenaga dan pikiran, tapi perjuangan ini juga untuk materi. Oleh sebab itu, dimanapun kita sekalian berada, senantiasalah taat dengan tetap memperhatikan apa-apa yang menjadi keperluan daripada saudara-saudara muslim kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Agama ini diberkahi oleh Allah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.